Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Apartemen Farel. Pulang dari rumah sakit, pengantin baru yang malam pertamanya tertunda itu pun pulang bersama-sama. Mereka langsung ke apartemen. Aira merasa senang bukan main karena di apartemen sekarang ada Bi Susi, ART yang sebelumnya tinggal di rumah utama. Daripada ibunya sendiri, rasanya Bi Susi yang selama ini tulus padanya. Dari awal mula ia menginjakan kaki di rumah utama milik Farel. "Selamat Nyonya, maaf telat mengucapkan selamat," kata Bi Susi. Aira langsung menggeleng. "Jangan panggil Nyonya, Bi, panggil Ira saja." Meskipun sudah menjadi istri resmi Farel, nyatanya Aira tidak tinggi hati. Baginya semua manusia sama, masalah kaya dan miskin itu hanya nasib. Kalau dilihat di mata Sang Pencipta, semua tidak ada bedanya. Kaya, miskin, semuanya sama. "Kalian jangan ngobrol saja, Aira. Mas capek. Kita ke kamar dulu," kata Farel yang melihat Aira malah sibuk ngobrol dengan ART-nya. Aira pun mengangguk, lalu membawa beberapa barang ke kamar, barang yang tadi dibawa dari rumah sakit. "Tutup pintunya," pinta Farel yang kini merebahkan tubuhnya di ranjang. "Ngapain? Udah, tutup aja," kata Farel lagi. Tidak banyak bertanya, Aira pun menutup pintu kamarnya. "Buk, buk, buk," Farel menepuk tepi ranjang di sebelahnya. "Duduk di sini," titah pria dengan alis tebal dan mata tajam tersebut. "Aku beresin barang-barang dari rumah sakit dulu, Mas." "Nanti saja," timpal Farel. Aira ini tidak bisa diajak romantis sedikit, padahal Farel mau dekat-dekat. Tapi Aira sepertinya belum paham kode dari suaminya itu. "Sebentar ya, Mas." Aira malah keluar. Ia ingat ada makanan yang masih di paper bag dari rumah sakit tadi. Takut basi, ia belum mengatakan pada Bi Susi. "Hes," Farel mencebik, langsung masam karena Aira malah kabur. Di dapur, Aira menyiapkan semua makanan yang perlu disimpan dan mana yang perlu diangetin. "Biar saya aja, Non," Aira langsung tersenyum. "Aira atau Ira saja, Bi, terdengar lebih enak di telinga Aira," kata istri Farel tersebut. "Bagaimana ya, lidah Bibi masih kaku," jawab Bibi tersenyum malu. "Ya, dibiasakan saja, Bi." Tidak lama kemudian terdengar teriakan dari kamar utama. "Aira," panggil Farel yang malah ditinggal sejak tadi. "Iya," jawab Aira kemudian menatap Bi Susi. "Bi, ini simpan di kulkas, Aira ke dalam dulu." Bi Susi mengangguk. Ia pun menatap kepergian Aira. Bibirnya mengembang, mengulas senyum, tidak menyangka bahwa hal baik seperti ini terjadi pada Aira. Akhirnya, Aira kini jadi istri sah sang majikan, sedangkan Nonita katanya malah masuk penjara. Roda benar-benar berputar, dulu yang di atas, sekarang nyungsep. Klek! Loh, Aira langsung berjalan cepat menuju ranjang. "Jangan dilepas sendiri, ini kenapa? Apa kita ke rumah sakit lagi?" tanya Aira panik. Perban di perut Farel terlihat basah dan merah darah. "Ini betadin sayang, jangan berlebihan," ucap Farel, kemudian meminta kaos baru lagi sebab bajunya kena betadin. "Syukurlah," kata Aira, kemudian mencari baju untuk suaminya. Tap, tap, tap. Aira mendekat, kemudian memberikan kaos oblong untuk suaminya. Aira membantu memakaikan baju pada Farel. Keduanya sangat dekat, jaraknya pun hanya beberapa jengkal. "Sudah, Mas mau apa lagi? Bilang sama Aira, biar Aira saja. Jangan apa-apa sendiri, kan Mas masih luka." "Kalau aku mau itu bagaimana?" Aira langsung menggeleng. "Jangan Mas, aku nggak mau resiko. Kita tunggu sampai luka di perut Mas benar-benar kering."
Kata dokter nggak apa-apa, asal pelan-pelan dan kamu di atas, ucap Farel. Mata Aira langsung membulat sempurna, kemudian wajahnya menjadi tersipu malu. Enggak mas, Aira nggak mau resiko. Masa kita nunda terus? Astaga. Tunggu sampai luka mas kering, Aira nggak mau, nanti malah infeksi. Farel yang kecewa, ia langsung menarik selimut. Sepertinya malam pertama mereka akan tertunda sampai berjilid-jilid. Aira benar-benar memegang kata-katanya. Malam itu dia sama sekali tidak mau diajak berhubungan, bukan menolak karena tidak mau. Aira memilih menghindar dari resiko. Lah, terus kita ngapain? Tanya Farel dengan sewot. Ya tidur aja, kata Aira kemudian merebahkan kepalanya di lengan Farel. Farel menarik nafas panjang, puasa lagi, puasa lagi. Seminggu kemudian, Aira sekarang sedang menuju ruang pemeriksaan. Ia dan Farel akan cek jahitan sekaligus konsultasi. Sengaja Farel ingin membuka mata istrinya. Kalau mereka berhubungan pun tidak akan beresiko lagi. Bagaimana dok? Apa lukanya sudah membaik? Farel bertanya sambil melirik dokter di depannya. Sejauh ini semuanya bagus. Nah, tolong jelaskan pada istri saya, dok. Farel lalu ganti menatap istrinya. Dokter mengernyitkan dahi, kemudian Aira tersenyum tipis. Ada saja ulah suaminya itu. Saya sudah boleh melakukan aktivitas kan, dok? Dokter mengangguk. Aktivitas suami istri maksud saya, dok. Dokter ingin menahan tawa, tapi malah tersenyum. Sedangkan Aira, ia langsung berubah seperti kepiting rebus. Malunya bukan main. Sang suami sangat barbarly, membuatnya tidak berani menatap dokter. Tentu saja, sangat boleh, jawab dokter. Seketika membuat Aira langsung membuang muka. Pulang dari rumah sakit, wajah Farel sangat sumringah. Sepertinya malam nanti ia akan langsung mengeksekusi istrinya itu. Enak saja dia harus puasa berminggu-minggu, dan sepertinya Aira juga tidak akan menolak sebab sudah mendengar langsung penuturan dari dokter. Tiba di apartemen masih siang, tapi Farel kok tidak sabar menunggu nanti malam. Pria itu pun menatap kamarnya, kemudian menutup semua gorden jendela. Loh, ngapain ditutup? Tanya Aira yang baru masuk kamar dengan membawa minuman herbal untuk suaminya. Kamu ingat kata dokter tadi kan? Tanya Farel, kemudian jalan semakin mendekati Aira. Glek. Aira menelan ludah, matanya menoleh ke samping, bahkan sinar matahari saja masih bersinar dengan terangnya. Iya mas, Aira paham, nanti malam ya. Farel seperti anak kecil yang tidak mempan dibujuk. Kalau ia mau sekarang, tidak mau menunggu nanti. Sekarang atau nanti malam juga nggak ada bedanya kan? Ucap Farel kemudian mengunci pintu. Aduh, hati Aira mulai ketar-ketir, apalagi Farel dengan cepat melepaskan baju atasan, tinggal pakai celana saja. Tubuh Aira semakin merinding ketika Farel melepaskan sabuk. Aduh, mau terang atau gelap? Aira menelan ludah. Matikan saja lampunya, jawab Aira gugup. Jantungnya sedikit deg-degan, meskipun ini bukan pertama kali bagi mereka. Klik. Lampu kamar langsung mati. Jendela yang tertutup sempurna ditambah gorden yang dipasang full membuat suasana kamar menjadi remang-remang syahdu. Tanpa babi bu, Farel langsung merengkuh pinggang istrinya. Seperti lama kehausan, ia sesap cairan Aira sampai mengering. Ia rebahkan tubuh Aira di atas ranjang, tidak peduli siang, anggap saja ini malam kedua yang tertunda. Sebentar, Aira mencoba mencari alasan. Ia belum siap dengan serangan dadakan tersebut. Bagi Farel tidak ada yang bisa menunda, apalagi tanduk pria tersebut sudah siap menyeruduk. Mas,
Aira panik karena Farel langsung mencengkram sesuatu yang bukan mainan itu. Dengan ganas Farel kemudian menggigit sampai Aira menggeliat. Karena satu digigit, satunya lagi dimainkan. Benar-benar membuat Aira kelimpungan.